PDIP itu dibully karena menganggap menghalang-halangi para gubernur, bupati, dan wali kota yang juga kader PDIP itu untuk berpihak kepada rakyat. Seakan-akan ketika PDIP melarang kadernya untuk ikut retret, itu sebagai bentuk lebih memilih partai ketimbang untuk memikirkan nasib rakyat, bangsa, dan negara. Pada saat yang bersamaan tentu publik juga sudah mulai mempertanyakan retret itu dianggap tidak ada gunanya. Hanya menghambur-hamburkan duit negara 13M dan lebih penting digunakan untuk hal-hal yang lebih substantif. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau bicara tentang dampak boykot retreat yang dilakukan oleh PDIP terhadap pemerintah. Kita tahu PDIP menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kotanya untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang untuk beberapa hari ke depan. Per hari ini publik terbelah. Ada yang mencibir, ada yang nyinyir, dan bahkan ada yang membuli cukup sarkas terhadap apa yang dilakukan oleh PDIP. Tapi pada saat yang bersamaan, banyak juga pihak yang mempertanyakan apa substansi dari retreat itu. Mari kita coba untuk kita bicarakan satu persatu. Misalnya PDIP itu dibully karena menganggap menghalang-halangi para gubernur, bupati, dan wali kota yang juga kader PDIP itu untuk berpihak kepada rakyat. Seakan-akan ketika PDIP melarang kadernya untuk ikut retreat, itu sebagai bentuk lebih memilih partai ketimbang untuk memikirkan nasib rakyat, bangsa, dan negara. Kan itu yang terjadi. Bahkan pernyataan Pak Tito Karnavian, saya kira sekalipun itu tidak tutup poin, tapi sebagai salah satu bentuk sindiran kepada PDIP. Kata Pak Tito dalam pernyataannya secara terbuka, bahwa kepala daerah itu mesti bertanggung jawab kepada rakyat, bukan bertanggung jawab kepada partai. Bahkan kita juga melihat di akun X, Raja Juli Antoni, salah satu menterinya Pak Prabowo Subianto, dia itu mengunggah surat kabar, sebut saja Kompas misalnya. Di situ ada judul, apakah kepala daerah di tempat Anda sudah berpihak kepada rakyat? Itu yang kemudian diunggah oleh Raja Juli. Tapi dikasih satu caption, Bapak Ibu, apakah kepala daerah di tempat Anda sudah berpihak kepada rakyat atau lebih menjadi petugas partai? Ini kan statement-statement yang dibaca oleh publik sebagai sebuah statement yang ingin mengkritik bagaimana sikap politik PDIP sebenarnya. Seakan-akan itu bahwa mereka lebih mementingkan urusan partai, lebih mementingkan kepentingan partai dibandingkan dengan mementingkan urusan rakyat. Jadi kalau tidak ikut retreat, kalau kita mengacu pada statementnya Pak Tito dengan Raja Juli, ini seakan-akan bahwa kepala-kepala daerah PDIP itu tidak pernah berpihak kepada rakyat, tapi justru berpihak kepada kepentingan partai politik. Maka tidak mengherankan pada di seberang yang lain, banyak juga pihak yang kemudian terus menuding bahwa setiap kader PDIP, termasuk kepala daerahnya, adalah mereka yang lebih memilih ingin menjadi petugas partai dibandingkan menjadi petugas rakyat. Kan itu yang terjadi. No, itu yang menurut saya cukup dilematis, cukup ramai sampai hari ini tidak berkesudahan. Tapi di tengah perdebatan, di tengah soal bagaimana PDIP itu dibully habis-habisan yang dinilai hanya sebatas mementingkan partai. Pada saat yang bersamaan ternyata banyak juga pihak yang mempertanyakan esensi dari retreat yang dilakukan oleh pemerintah. Sebut saja misalnya, apa sih gunanya retreat? Bukankah di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran 13 miliar untuk pelaksanaan retreat itu untuk kepentingan rakyat kan jauh lebih baik. Bukankah 13 miliar itu kan bisa bikin sekolah di mana-mana, bikin tempat-tempat ataupun sesuatu yang memang berguna untuk rakyat dan bangsa. Itu juga dikritik. Artinya apa? Ada juga sebagian yang secara perlahan sudah mulai melihat bahwa retreat itu tidak lebih dari sekedar aktivitas formal yang substansinya dinilai tidak terlampau penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya, adalah satu pertanyaan yang kemudian mengemuka. Apakah kalau kemudian ikut retreat itu disamaartikan bahwa dia berpihak untuk rakyat dan bangsa? Banyak pihak yang menyaksikan itu. Karena tidak ada jaminan apapun. Sekalipun ikut retreat, kepala daerah itu kapasitas, kompetensi, dan hati dan pikirannya itu bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk bangsa dan negara.
Apalagi pada saat yang bersama, retreat itu kan juga menggunakan APBN yang mestinya dipergunakan untuk kepentingan rakyat secara umum, bukan hanya untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan kepala daerah yang notabene-nya adalah elit dan sudah berkecukupan. Bahkan banyak pihak yang juga mempertanyakan, bukankah bekerja untuk bangsa dan negara itu jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah perdebatan-perdebatan yang menurut saya sampai hari ini cukup mengemuka sebagai sebuah feedback bagaimana retreat dan kemudian sikap boykot PDIP itu sebenarnya dalam banyak hal telah membuat satu hal ada faedahnya untuk kehidupan kita, terutama untuk memperkaya bagaimana substansi retreat dan sikap politik PDIP. Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau kemudian sebenarnya satu sisi memang PDIP itu dikritik, dianggap sebagai sikap kekanak-kanakan. Karena dianggap ekspresi kemarahan ini sebagai bentuk Hasto ditahan oleh KPK. Banyak pihak yang menyarankan boykot semacam ini justru kontraproduktif dengan stigma dan citra PDIP di masa-masa yang akan datang. Karena banyak juga pihak yang menyarankan PDIP sekalipun marah Hasto itu ditahan, mestinya juga menggunakan cara-cara hukum untuk mengungkapkan dan membuktikan bahwa Hasto itu tidak bersalah di mata hukum. Bukan dengan cara politik, memboikot dan menginstruksikan kepala daerah mereka untuk tidak ikut retreat yang secara umum itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam konteks itu saya kira PDIP memang sangat layak dikritik. Sekalipun mereka marah terhadap penahanan Hasto, tapi bukan dengan cara memboikot retreat. Diupayakan supaya ada hukum, ataupun bagaimana upaya-upaya hukum supaya Hasto itu dibuktikan di pengadilan tentu saja tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun. Meski begitu pada saat yang bersamaan tentu publik juga sudah mulai mempertanyakan retreat itu dianggap tidak ada gunanya. Hanya menghambur-hamburkan duit negara 13M dan lebih penting digunakan untuk hal-hal yang lebih substantif. Misalnya untuk makan kalau 13 miliar itu digunakan untuk fasilitas sekolah, memperbaiki infrastruktur yang rusak, atau diberikan kepada adik-adik kita yang kesulitan untuk membayar SPP dan beasiswa sekolah atau pendidikan sekolah, itu kan jauh lebih penting. Atau diberikan kepada mereka yang fakir miskin dan kekurangan. Kan itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau hanya sebatas membangun chemistry, kebersamaan, membangun visi misi, sinergitas antara pusat dan daerah, kenapa tidak dilakukan secara Zoom? Bisa murah meriah, bisa dilakukan oleh siapapun, terutama kepala-kepala daerah yang terpilih, dan bisa dilakukan dimanapun tanpa harus datang ke Magelang. Ini yang saya kira wajar kalau kemudian terlepas dari bahwa PDIP sudah memboikot kepala-kepala daerahnya untuk tidak ikut retreat, perlahan orang sudah mulai membongkar, mempertanyakan apa substansi dari retreat itu. Penting nggak sih buat bangsa dan negara? Bahkan orang bertanya, memangnya kalau kepala daerah sudah ikut retreat, apakah dia berpihak kepada bangsa dan negara? Apakah dia memang otomatis berpihak untuk kepentingan rakyat? Tentu tidak otomatis. Yang menjadi kepentingan untuk bangsa dan negara dan berpihak kepada rakyat jika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah itu adalah mereka yang memang mengentaskan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kemiskinan tak ada lagi, orang nganggur tak ada lagi, orang yang sulit sekolah tak ada lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi militansi, loyalitas terhadap bangsa dan negara, militansi terhadap rakyat itu bukan diukur dengan cara ikut retreat. Tidak sesederhana itu. Yang menjadi ukuran bekerja untuk bangsa dan rakyat adalah ketika mereka segala sesuatunya, instrumen dan kepentingan politiknya, itu hanya didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Dan kita tahu, biasanya jargon-jargon rakyat ini kan seringkali dimunculkan oleh pemimpin-pemimpin kita, entah itu gubernur, bupati, wali kota, bahkan anggota dewan, termasuk presiden dan wakil presiden sejak lama. Dan bahkan kita tahu sampai hari ini, persoalan-persoalan kerakyatan itu tidak pernah tuntas. Orang miskin masih banyak, pengangguran masih banyak, orang yang susah akses sekolah masih banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kecintaan kepada rakyat jangan disederhanakan hanya dengan ikut retreat. Cinta kepada rakyat itu adalah ketika gubernur, bupati, dan wali kota itu jauh lebih terjun ke bawah, day to day dia mampu menyerap aspirasi rakyat, menyelami kesulitan hidup yang ada di masyarakat, kasih solusinya supaya tak ada lagi persoalan. Nah,
Itulah yang disebut dengan berpihak kepada rakyat. Dan yang paling penting, berpihak kepada rakyat itu bukan hanya omong-omong. Berpihak kepada rakyat itu bukan hanya retorika. Berpihak kepada rakyat itu bukan hanya soal baris berbaris. Berpihak kepada rakyat itu adalah ketika seluruh kekuatan, seluruh sumber daya itu memang diseriusi supaya persoalan-persoalan yang ada di rakyat itu tuntas setuntas-tuntasnya. Itu artinya apa? Yang ingin saya katakan, boikot yang dilakukan oleh PDIP terhadap retreat pemerintah dalam banyak hal, ini ada barokah dan faedahnya, yaitu soal bagaimana publik kembali mempertanyakan pentingnya retreat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kepala daerah. Dan orang juga kemudian mengafirmasi bahwa dengan ikut retreat tidak bisa juga disederhanakan sebagai bentuk kecintaan terhadap rakyat atau keberpihakan kepada rakyat. Meski pada saat yang bersamaan kita harus akui bahwa boikot yang dilakukan oleh PDIP terhadap retreat ini tentu sebagai bentuk yang tidak elegan. Kalau saya mengkritik ini bahwa PDIP kalau marah dengan kasus Hasto, mestinya harus ada upaya-upaya hukum yang jauh lebih terukur, jauh lebih objektif dan lebih dipertanggungjawabkan. Bukan dengan cara politik, memboikot dan meminta kadernya untuk tidak ikut pelatihan, training, ataupun persamaan persepsi yang dilakukan di Magelang. Karena saya kira kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, kepala-kepala daerah yang dimiliki oleh PDIP, itu ada kecenderungan memang sangat happy dan ingin ikut retreat yang ada di Magelang bersama dengan kepala daerah yang lain, bersama dengan pemerintah. Ada kecenderungan di situ. Tapi karena ada instruksi dari Ketua Umum Partai, yaitu Megawati Soekarno Putri, sehingga sekalipun kepala daerah PDIP sudah ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, bahkan sudah ada yang di Magelang, itu tidak mengikuti retreat. Disitulah kemudian PDIP dikritik sebagai bentuk politik yang dinilai kekanak-kanakan. Karena kadernya yang jadi kepala daerah itu seakan-akan diminta semacam bentuk menghalangi supaya kepala daerahnya itu tidak ikut kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi menurut Anda bagaimana posisinya? Apakah retreat ini untuk bangsa dan negara dan kepentingan rakyat ataukah justru sebaliknya? Begitupun bagaimana menurut Anda sikap politik boikot yang dilakukan oleh PDIP ini apakah sudah betul ataukah sangat layak untuk dikritik? Semua sangat tergantung bagaimana persepsi dan kondisi politik yang kita yakini hari ini. Salam politik syai'un, pastinya mantap, semantap-mantapnya. Salam sehat semuanya.